peduli dengan koridor kita gitu. Walaupun aku dilaporin atau apa, nggak apa-apa, itu kan hak masing-masing ya, sekali lagi gitu. Kita mah hanya menjalani, kita yang penting niat dari awalnya donasi untuk pengobatan dia ya Teh ya. Kita sudah menjalankan dengan baik ya. Sesuai dengan statement awal. Gitu, statement awal kan emang kita open donasi untuk pengobatan Mas Agus itu sih. Bukan untuk membantu kesusahan dia, untuk menolong dia buka usaha, bukan apa ya Teh. Karena kita dipercaya oleh masyarakat untuk bantu kesehatan dia ya, walaupun terjadi seperti ini kita tetap melakukan pengobatan dia gitu kan Teh. Betul, tapi intinya di sini aku lebih prepare ke pengobatannya. Mungkin nanti setelah pengobatan ya selesai, misalnya qadarullah masih ada sisa uang, kalau mau buat usaha atau mau buat apa, nah itu nggak apa-apa gitu. Kita tetap peduli dengan koridor kita gitu. Walaupun aku dilaporin atau apa, nggak apa-apa, itu kan hak masing-masing ya, sekali lagi gitu. Kita mah hanya menjalani, kita yang penting niat dari awalnya donasi untuk pengobatan dia ya Teh ya. Kita sudah menjalankan dengan baik ya. Sesuai dengan statement awal. Itu statement awal kan emang kita open donasi untuk pengobatan Mas Agus itu sih. Bukan untuk membantu kesusahan dia, untuk menolong dia buka usaha, bukan apa ya Teh. Karena kita dipercaya oleh masyarakat untuk bantu kesehatan dia ya, walaupun terjadi seperti ini kita tetap melakukan pengobatan dia gitu kan Teh. Betul, tapi intinya di sini aku lebih prepare ke pengobatannya. Mungkin nanti setelah pengobatan ya selesai, misalnya qadarullah masih ada sisa uang, kalau mau buat usaha atau mau buat apa, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi kata Om Danang tadi nggak boleh itu Teh, nggak boleh katanya, kata Om Danang. Om Lanang. Om Lanang, maaf Om Lanang. Ya, pokoknya bisa cek di YT aku ya, di YT aku terkait mengenai video aku meminta Mas Agus menjalani pengobatannya sesuai dengan statement dia waktu di awal ya, kan minta tolong untuk pengobatan dan lain-lain gitu. Iya, tapi tahu nggak kabar berita baru? Apa tuh? Dari Matusnya pengacara F, ini katanya benar kalau misalkan si A dan istrinya itu terkena mental dan mau pengen bundir katanya. Mudah. Nah itu ada pertanyaan itu, petisi mengembalikan mana ceritanya itu katanya Tenopi. Boleh satu-satu ya. Kita Satu-satu Bang. Itu kalau kebanyakan kita juga bingung jawabnya ya. Yang pertama terkait depresi, dari awal aku datang ke Mas Agus dia sudah mengalami depresi gitu, makanya dia teriak-teriak. Coba deh cek di YT aku ya. Di situ kan dia memang sudah teriak-teriak, sudah mengalami depresi lah, dia belum menerima bahwa dia tidak bisa melihat, dan kita maklumi itu semua gitu. Jadi jangan seolah-olah sekarang karena seperti ini jadi salahku, karena dari awal emang seperti itu gitu. Itu ya, itu aja penjelasanku. Satu lagi Tenopi, tadi kan itu ada itu yang bertanya di bawah itu mengatakan bahwa petisi untuk kembalikan duit donasi ke donatur itu ada katanya, itu jadinya itu omong kosong aja, itu harusnya dibatalkan aja itu petisi itu, karena kan niat Tenopi kan memang niatnya mau ngebantu Ya, bukan untuk petisi itu adalah hak masyarakat yang berdonasi ya. Saya sekali lagi di sini punya keterbatasan dalam hal itu gitu. Niat saya dari awal hanya yang membantu Mas Agus. Untuk sisanya terserah nanti pihak dari donatur, pihak dari dinas sosial, dan pihak dari Bank Densu seperti apa kesepakatannya. Itu saya di sini hanya menjalani amanah yang diberikan oleh saya. Wah, itu aja poin. Teh, satu lagi Teh, satu lagi. Teh, secara medis sebenarnya keadaan dia gimana Teh? Mohon pencerahannya Teh. Secara medis Teh, sebenarnya dia sudah bagaimana? Itu Teh. Oke, boleh ya. Ini aku konfirmasi juga dan klarifikasi untuk meluruskan berita yang simpang siur, karena waktu di YT-nya Bank Densu aku diberikan statement sama saudaranya bahwa
dari awal katanya sudah tidak bisa melihat lagi katanya gitu. Sedangkan di video itu tanggal 18 ya, tanggal 18 itu aku di apa? Oh oke. Ya tanggal 13 ya itu. Nah tanggal 13 September itu tim aku mengantar ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah statementnya dari Mas Agus ya itu diwawancara sama Vanessa dan ngomong juga sama aku kok gitu bahwa mata kanan atau kiri aku lupa itu masih bisa dioperasi, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk melihat dengan satu matanya. Jadi bukan tiba-tiba saya datang ke sana bilang nggak bisa melihat semuanya, nggak gitu konsepnya. Waktu pertama bilangnya masih bisa satu mata diselamatkan ya. Jadi ya saya sebagai relawan ya pasti akan berusaha yang terbaik untuk orang yang saya bantu dong gitu. Gimana caranya saya berikhtiar, saya berjuang gitu. Makanya pada saat kita penyerahan donasi yang pertama kita kan memiliki keterbatasan ya. Pada saat kita penyerahan donasi waktu pertama dari saya itu sebesar 35 juta rupiah tanggal 16. Nah setelah itu makanya saya mikir nih, aduh gimana nih caranya supaya Mas Agus ini banyak dapat bantuan gitu. Terus akhirnya saya menghubungi Bang Denny Sumargo untuk apa ya, lebih luas lah bantuannya. Makasih gitu. Ya gitu. Mbak Novi, aku terakhir Mbak Novi, aku terakhir mau nanya Mbak Novi. Ya. Aku ini pengacara. Kalau mau tambahan pengacara dengan tim yang lebih senior, aku siap turunkan. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sekali lagi tawarannya. Ya, hari ini sama kemarin, Masya Allah banyak banget orang-orang baik yang menghubungi saya, yang peduli sama saya, ingin membantu kasus ini gitu ya. Tapi jujur niat saya dari awal apa ya, nggak nyangka kayak gini juga gitu. Kita nggak mau lah ada masalah sama orang lain gitu. Gratis. Iya Pak, ya terima kasih ya. Tapi maksudnya saya bukan masalah kita harus apa ya, bingung juga jelasinnya. Tapi yang jelas saya mau sih baik aja sih Pak. Iya kita fokus tuh terhadap kesembuhan Mas Agus, itu poin pertama, pengobatannya. Yang kedua juga saya banyak orang yang saya rawat Pak. Jadi kita ngelawan hukum sih nggak ada ujungnya ya Pak ya gitu. Jadi kalau emang saya mau dilaporin nggak apa-apa, mau laporin apa saya terima gitu. Jadi mau melaporkan pakai beberapa pengacara atau berapa pasal nggak apa-apa, saya terima gitu. Ya semangat ya. Ya makasih banyak ya Pak Lanang ya. Salam kenal Pak, salam kontak Pak. Enggak, nama saya lengkap saya Heru Condronegoro, itu saja. Heru sedih. Malam Teh Novi. Oh, Pak Heru ya? Iya, Heru Condronegoro. Baik Pak. Semangat Teh, kebenaran akan berada di pihakmu. Semangat kita kan. Niat kita Saya baik, Erin, baiknya baik kok. di sebelah kanan saya Ebi, di bawah saya Krayon, di atas saya Liana. Supaya nggak stres. Nama saya Erin, sebelah kanan saya Ebi, di atas saya Liana, di bawah saya Krayon. Kau kompor terus kau. Sukses teh. Ya. Itu. Terima kasih. Kita dari cara Teh tersenyum ya. Ya, aku cuman pengen Jaga kesehatan Teh. ini kan yang nonton 1.800 ya. Tadi juga alhamdulillah Pak, aku live sebentar tuh pas mau maghrib. Itu berapa menit ya? 12.000. Kayaknya 20.000 tuh tembus gitu. Aku sih cuman minta tolong aja gitu untuk yang nonton ini ada 1.800, udah stop bully, nggak usah dibully-bully gitu, nggak usah. Nah, ternyata kan muncul dari mulut Tenopi sendiri, stop bullying namanya. diam dulu. Sana. Jadi tidak ada niat Tenopi itu untuk menyakiti korban. Artinya gini dia teman-teman, Teh Nopi sudah menyampaikan nih, supaya kita indahkan, artinya biar persoalan itu bisa clear ya Teh ya, supaya jangan ada lagi alasan kiri kanan ya. Kalau saya sekali lagi dilaporin nggak apa-apa, tapi ya sudah saya terima semuanya karena mungkin ini resiko saya juga jadi sebagai public figure, sebagai orang yang membantu. Mungkin juga ada salah-salah saya juga, kurang bijaksana atau mungkin seperti apa, saya sih minta maaf pribadi ya. Saya atas nama kedua yayasan saya minta maaf, tapi sekali lagi di sini bukan saya menantang, bukan saya mau seperti apa, saya terima semuanya.
tentang laporan yang sudah ada. Itu poin pertama. Poin kedua pun tentang audit ya, itu kan rame banget tuh gitu. Tentang audit kita siap di audit yayasan kita gitu. Boleh dicek juga yayasan kita, namanya RPK, Rumah Peduli Kemanusiaan gitu. Boleh dicek semuanya. Mau di audit yayasan kita, monggo. Mau di cek rekening saya juga, ayo silakan. Atau staff-staff saya, aduh silakan, dengan senang hati saya gitu ya. Karena sekali lagi saya benar, saya tidak salah, dan poin utama adalah selama ini pendapatan saya yang menghidupi yayasan, bukan sebaliknya, yayasan yang menghidupi bukan kita gitu, termasuk staf, pengasuh, nggak kebalik, penghasilan saya yang membayarkan yayasan saya gitu loh. Jadi boleh dicek kok semuanya. Benar, saya pengikut Teh Novi, saya pengikut Kalau Teh kita Novi dari mengusulkan- Teh Novi bikin YouTube pertama kali. Teh Novi mengurus ODGJ, pergi ke tempat, kan misalnya ada netizen menghubungi Teh Novi datang ke sana dengan biaya sendiri, bukan dari donasi itu tuh dia bisa datang ke sana, tapi dari duit dia sendiri dia bisa pergi ke sana untuk membantu, dan bukan membantu secara finansial, dengan fisik pun dia bantu, dia juga menolong memandikan ODGJ itu, pokoknya semuanya itu. Saya menonton dia dari awal YouTube-nya Teh Novi ada. Kalau saya, Gimana nih pendapat Tenopi nih kalau kita bareng-bareng bikin petisi untuk Agus mencabut laporannya dan kemudian minta maaf di medsos? Aja, Pak. Nggak usah. Nggak usah. Nggak takut Tenopi. Nanti dikira dia Teh Novi takut dengan itu. iya, saya aja tenang-tenang. Ngapain takut? Ya nggak bersalah bang. Ya, saya tenang-tenang aja gitu, mau apa juga saya terima. Mau dilaporin UITE, monggo silakan, mau dilaporin terserah ya. Saya terima. Kita pun ada dikecilin suara. Gitu. Ya itu aja ya kalau dari saya pribadi ya, semuanya ya. Makasih. Kalau UU ITE sebenarnya tidak UU ITE sih, benar nggak sih bang pengacara? Soalnya dia Teh Novi kan mempunyai bukti ada mutasi gitu, Ntar ada dulu, pembicaraan Bi. kebenaran gitu loh bang. Menurut Mbak Novi mau permisi tuh, ntar dulu. Oh, iya. Udah, Oke. jangan kepanjangan. Nah, Kalau saya pribadi sekali lagi, alasan saya kenapa saya menjelaskan di media sosial saya, karena open donasi kan di media sosial saya, dan saya memiliki amanah untuk menjelaskan di media sosial juga. Jadi nggak ada saya untuk menjelekan atau memojokkan seseorang dari story saya. Itu aja sih. Kalau mungkin ada seseorang yang tidak terima, saya bicara dengan fakta, saya tidak bicara dengan hoax, tapi saya pribadi saya minta maaf ya. Itu aja. Mbak Novi, boleh tanya nggak Mbak Novi satu aja? walah nanya lagi. Bukan Oke. nanya aja, pengen tahu, penasaran. Iya, lanjut. Mbak Novi, mumpung ada kalau Teh itu Novi, petisi sebenarnya berlaku nggak sih? Petisi yang minta donatur dibalikin duitnya? Nah, itu nanti kita serahin lagi ya. Aku nggak bisa kasih statement, nanti aku takutnya sangat menggiring lagi gitu. Nanti aku salah lagi. Tapi yang jelas aku tidak punya wewenang untuk menjawab itu semua gitu. Kalian lanjutkan saja kalau menurut kalian benar. Tapi kalau kalian merasa itu tidak perlu ya tidak usah gitu. Tapi itu Mantap. bisa dibawa ke ini nggak, ke ranah hukum nggak? Maaf, kalau untuk itu aku nggak bisa jawab karena bukan ranah. Aku yang jawab nanti. Itu Aku tanya yang Bang jawab. Lanang nanti, tanya Bang Lanang nanti Aku itu. yang jawab. nanti dibilangnya Teh Novi Aku jawab nanti, udah. maksud netizen untuk membuli mereka. Jangan. Lalu setujunya gimana tuh Teh Novi? Udah nggak ada lagi nanti Tenopi jadi nggak cabut-cabut. Ya maksudnya gini loh, kan ini sudah ada huru hara. Nggak, maksudnya kan sekarang sudah ada huru hara lah kayak gini ya. Maksudnya schedule planningnya itu yang udah donasi ke Mas Agus, terus lalu kan petisi ini kan buat untuk ditarik lagi ke Mas Agus, berarti sudah di stop gitu schedule atau planningnya itu ke depan buat untuk Mas Agus. Gimana bilang jawabnya ya? Karena emang nggak ada komunikasi dari pihak luar. Udah Aku mau kasih pendapat tuh ke Mbak Novi. Bentar, aku kasih pendapat ke Mbak Novi. Teh Novi berarti duit yang dikembalikan itu Sebentar. bukan dari pihak sana ya ke Teh Novi. Oke, aku mau kasih pendapat. Aku mau kasih pendapat ke Mbak Novi. Oke, diam dulu ya. Novi, aku berbeda dengan diam dulu. Aku berbeda dengan Hotman Paris mengatakan itu mutlak duitnya si Agus. Saya bilang tidak, bukan. Yang punya hak duit itu adalah Yayasan Novi. Agus hanya memperoleh manfaat, yang tanggung jawab tetap Novi juga sampai kapanpun. Nah, punya hak dia di situ sampai sejauh itu. Itu pendapat hukumku. Berbeda dengan Hotman Paris.
Oke, itu aja. Gak usah takut, itu aja. Karena Ya, Pak, si Agus hanya manfaat yang diterima. Semangat teh. Ya. Nah, aku juga mau jelasin ya yang terakhir ya. Terkait hubungan aku sama Mas Agus dan keluarga. Waktu kita ketemu di podcastnya Bang Densu, itu so far kita nggak ada masalah sama sekali. Kita udah berjabat tangan, kita udah peluk-pelukan. Bahkan saya yang mengantar Mas Agus ke mobil ya. Ini realnya gitu. Saya mengantar ke mobil. Ya makasih ya semuanya. Maaf ya kalau saya ada salah gitu. Itu baik-baik aja. Tuh, jadi makanya sekali lagi pada saat adanya laporan terhadap saya dan statement yang diberikan oleh Mas Agus, Mas Novi kejam dan lain-lain itu di luar kuasa saya. Itu saya pun tidak mengetahui hal tersebut bahwa ada perasaan yang tidak enak yang Mas Agus rasakan gitu. Itu aja sih kalau saya nggak ada masalah tiba-tiba saya dilaporin. Makanya ya sudah kita jalani saja. Gitu ya. Ya teh. Netizen sekebun juga taunya udah kelar teh. Kan kaget ada pelaporan lagi gitu teh. Jadi rame lagi teh. Insya Allah ya. Tapi dari segi hukum kau bilang nggak usah ditakutin kalau laporan begitu. Ya betul. Oh, nggak somasi dulu ya? Langsung Ngapain somasi? Info lo ya. Ya, insya Allah sih, insya Allah besok akan ada tayang video kita tuh Pak, itu udah sangat jelas, kita gamblangkan. Tadinya jujur kita nggak mau tayangin sih Pak untuk klarifikasi, tapi saya rasa saya butuh karena gimana pun juga saya takut sebenarnya, tapi saya jadi merasa ruang langkah saya terbatasi nih saat ini, karena sedang ramai banget di mana-mana gitu. Jadi saya pun keterbatasan dalam membantu orang sekarang, kasihan sebenarnya nih. Saya lagi dibutuhkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, saya harus jalan tapi terkendala dengan masalah ini gitu. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi kita hargai semuanya keputusan dari Mas Agus dan juga keluarganya. Saya pribadi sih, ya saya selalu mengucapkan kata maaf, tapi saya tidak takut atas apa yang sudah dijalani saat ini gitu. Saya hadapi dan saya akan bertanggung jawab. Gitu. Saya juga ada bukti-bukti yang kuat semuanya. Saya nggak bisa jelasin apa aja, tapi saya pastikan saya memiliki bukti yang kuat dari mulai izin tayang, mulai dari keluarganya minta open donasi dan lain-lain, itu kita punya bukti yang kuat. Jadi bukan sekonyong-konyong kita melakukan hal tersebut tanpa ada SOP. Apalagi saya pun di sini kan sebagai ketua yayasan pastinya saya nggak mau ambil resiko dong gitu. Pasti saya sudah akan memikirkan matang-matang tentang rules yang dijalani selama ini oleh yayasan kami gitu. Ya, itu aja. Sekali lagi makasih banyak untuk semuanya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, kakak-kakak semuanya yang udah care sama saya, peduli, doain saya juga. Saya sih gak habis-habis mengucapkan kata syukur dan terima kasih. Dan mungkin maaf juga saya mungkin ada salah-salah yang mungkin tidak berkenan gitu dan tidak mungkin tidak bisa diterima. Pribadi minta maaf itu aja. Teh, pelajaran untuk kedepannya besok kalau mau melakukan open donasi jangan ke rekening pribadi teh, ke yayasan aja. Itu pelajaran aja. Ya betul ya, terima kasih banyak. Karena ini akan menimbulkan nanti para rakyat Indonesia jadi takut donasi gitu loh teh. Pelajaran aja ke depannya. Jadi ke yayasan aja. Maaf, bukan mau ngebandingin nih Mbak Novi nih, cuma mau ini aja, share aja. Yang kitabisa.com pernah tahu kan Mbak Novi ya? Yayasan buat bantu orang juga kan. Dia kayaknya setahu saya itu dia mengumpulkan uang ke dalam rekening yayasan dia loh Mbak Novi. Iya. Ya kan? Dari dia baru disalurin, dibatasin berapa hari, karena pengalaman saya nih, suaminya teman saya pernah begitu juga. Toh akhirnya meninggal juga sih. Tapi dia open donasi cuma seminggu gitu loh. Iya, tapi di sana pun ketat lah, dalam arti ketika tidak adanya penyalahgunaan donasi, malah itu akan di-cut Mbak. Jadi tetap kalau ada penyelewengan atau penyalahgunaan donasi itu langsung di blacklist. Jadi dia tidak bisa mencairkan. Boleh dicek loh ya. Seperti itu, karena sekelas kita bisa aja, aku membaca ada beberapa case juga yang bisa terjadi, apalagi yang yayasan biasa gitu ya. Itu aja sih. Juga sih emang. Masuk akal, masuk akal. Oke ya, sudah ya. Aku Makasih ya, ini soalnya lagi sama keluarga juga.
Iya teh. Oke Teh Novi, semangat ya. Iya, Mbak Novi. Jaga Oke, kesehatan. salam dengan keluarga. Datang di room buku ini. Terima kasih banget buat Tenofia untuk penjelasannya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan dengan penjelasan Tenovi ini di sini kita juga paham, tahu ya, tahu. Kita yang- jadi jelas ya, kita jadi jelas ya. Nah, kita jadi paham jelas gitu. Iya benar. Ya stop bully ya, jangan dibully ya. Udah nggak usah bully. Kita nggak ada yang ngebully Teh, cuma kita kecewa. Itu kalau idola sama Bang Manjang lagi. Ini Bang Heru nih anak buahnya Bang Heru. Udah teh, permisi aja udah teh. Diterusin manjang lagi. Iya. Yang penting kan unik. PJS. Tapi dia nggak bisa Itu dihukum aja. Bang kan. Keadaan dia kan sakit Bang kan. Ya nggak masalah sakit urusan kedua kan bisa in absentia ya, nanti bisa kebijaksanaan hakim. Yang penting hukum jalan. Kita nggak lihat dia sakit atau tidak. Otak yang penting dilihat hakim Makanya dia otaknya jalan secara tetap sadar jalan. ya Bang ya mentransferkan uang Ah, itu karena dia merasa kasihan itu. kata dia kan Bang. Betul. Nah dia kan ada buktinya ya Bang. Kalau yang lain-lainnya yang pergi beli Tokopedia, bayar hutang, itu penggelapan kalau dilakukan oleh saudaranya. Intinya Bukan saya yang ke dari sana. Agus mungkin berniat untuk membantu wawaknya yang bayar hutang rumah, tetapi yang dari pihak yang dikirimin itu melakukan penggelapan ternyata cuma 37 jadinya 98 kan gitu jadinya ya Bang. Nah, Jadi kayaknya kena iya. satu lingkupan itulah ya Bang ya. Iya, bukan gede kecilnya. Dana itu seharusnya si Agus tahu, tapi digunakan buat kesehatan, tapi digelapkan untuk biaya lain. Itu seharusnya itu sudah dilihat. Ya benar. Nah, yang dilihat itu barang siapa ya udahlah sebagian separuh. Makanya saya kesian dan Agus. Sadarlah Kak Agus, udah. Kalau sebagai masyarakat bukan sebagai pengacara lah. Sadar. Dana ini kan tidak hilang. Kau minta aja lagi sama si Novi. Orang tadi kata Tenopi kan Udah. udah ada schedule buat ini kan operasi kelopak mata ya. Iya, jadi dia sebenarnya ingin uang tunainya, tapi berobatnya nggak mau dengan pulang ke Iya Aceh. gitu jadinya Bang. Ya, Iya sampai di Itu, akhir Wak. videonya Bang Densu kan dia bilang boleh nggak Agus nggak berobat tapi Agus balik ke Aceh minta uangnya kan ngeri itu berarti kan dia butuh duit bukan butuh kesehatan. Iya, tapi kan jadi mungkin respon- kemungkinan dia bohong, kemungkinan dugaan saya karena kedokteran itu belum benar ada apa namanya rekam medisnya bahwa sembuh atau tidak. Mungkin dia udah sembuh, mungkin ya bisa ngelihat. Mungkin kita harus ada rekam medis dari dokter dulu menyatakan tidak bisa atau belum sembuh. Kan belum ada itu. Dia tahu mungkin sembuh dengan dia cari jalan, duitnya kok pakai dah. Itu kan bisa begitu caranya. Iya. Ayo. tapi kan maksudnya gini loh, Nggak mau lagi gimana tuh duit? Maksudnya gini, nggak benar-benar nggak mau berobat lagi. Jadi itu duit Ya. dijadiin rumah kek, Oh kendaraan enggak, kek. kalau yayasan atau Kemensos nggak setuju nggak boleh. Kemensos bisa protes Soalnya juga loh, atas jangan salah. namanya donasi berobatan mata. Kalau buat nggak apa-apa. Kalau donasinya atas namanya ini kayak buat memperkaya gitu nggak apa-apa. Karena itu Bang kan atas Lanang, namanya ini nanti saya DM ya untuk alamat kantornya Oke. karena memang ada salah satu donatur dari pihak company itu membutuhkan satu lawyer. Jadi mau ya gitulah nanti seperpanjangan ngomongnya kalau memang ini saya izin follow nanti Bentar, kasih saya nomor minta telepon alamat gua, bentar. kantornya. Ya minta alamat kantornya aja yang bisa dihubungi Bang Lanang ya. Biar saya kasih ke pihak donatur saya. Iya bener itu bagus Kak Maria biar jadi suatu bukti juga secara tertulis. Jadinya gitu. Ya. Kalau misalkan dari donatur-donatur Karena ada yang beberapa sudah- donatur ingin melanjutkan secara ini sih gitu. Tapi aku kurang tahu ya saya sih Iya, cuma biar- menyampaikan saja. biar jadi bukti tertulis untuk Tenopinya juga buat bahwasanya itu uang dana bisa buat untuk ditarik gitu loh. Itu kan atas izin dari donatur juga gitu. Iya. Jadi nanti biar tidak ada sewenang-wenang bahwasanya dari pribadi Tenopi yang ingin menarik uangnya Agus gitu aja sih buat untuk bukti gitu secara tertulis. maaf tadi kalau misalkan donasinya atas namanya Ya. buat ini buat beli rumah gitu. Donasi ini buat beli rumah, boleh buat beli rumah gitu. Kalau buat Kayak pengobatan Gala ya kemarin ditambahin. deh donasikan untuk beli rumah sama untuk biaya pendidikan Gala besar kan emang bener beli rumah. Iya, tapi kan ini kan Kemensos kan konteksnya
konteksnya kan penyembuhan mata, jadi yang diutamain mata dulu gitu maksudnya. Kecuali dokter nanti sudah berkata tidak bisa, kan pasti ada nanti teknologi akan mengungkapkan kata dokter tidak bisa, kita sudah melakukan semaksimal mungkin dan duitnya lebih segini, boleh nggak kita larikan ke usahanya Mas Agus? Mungkin boleh. Itu nomorku udah aku kasih 3 nomor lo ya. Pengobatan. Ada nomor benar. Ada nomor benar, ada nomor selingkuhan, ada nomor serabutan. Lain tau bang. Ya, makasih Bang Lanang. Nanti saya akan sampaikan ke donatur yang saya galang. Kalau mungkin mau menghubungi Bang Lanang langsung gitu. Nah, itu ada 3 nomor aku kasih ya. Sama semuanya nomornya, cuma beda provider. Ya, makasih banyak. Jadi sebenarnya Aji itu salah. Ya, saya mau pamit, soalnya udah malam, besok mau kerja lagi. Kenapa Mbak? Ya Mbak Liana. Kasih ya untuk hari ini sharing-sharingnya. Mimpi indah. Ya Aji itu salah kok. Salah Terima kenapa? kasih semuanya. Iya sama-sama malam. Salah Iya kenapa, Aji. Mbak? Iya Aji itu salah banget. Gua kesel banget sama Aji. Kenapa nyiramnya cuma sampai mata doang? Kenapa nggak sampai mulut? Lalu jangan dibully kata si Novia, dibully lagi. Lupa abang. Jangan dibully, woi. Enggak, kamu kecewa, tapi butuh air keras 1 galon itu doang, itu nggak apa-apa. Jelas hutan dong bang. Enggak ya, maksudnya tuh tadi pesan Tenopinya nggak boleh kebuli lagi gitu aja udah. Nah, bagus. Gue Nggak dari tete langsung. Nggak ngebully tapi mau pesen air keras 1 galon itu udah bener kok. Gue rasa dari kalian ngebayangin gak sih? dua yang menonton ini pasti ada keluarganya dia itu. Enggak, kalian ngebayangin gak sih kalau misalkan ini kalau Tenopi maju gitu ya kan dengan hukum gitu kan. Terus pasti kan kena nih Agus ya. Terus totalnya 1 penjara sama Aji gimana ya? Saya tawarin Novi pengacara senior. Saya tawarin Novi pengacara senior loh. Ada yang tentara dan kalau ada jenderal loh. Kalau dia mau gua masukin sini. Ngeri banget Itu aja. Ya aku udah 30 tahun jadi pengacara. Kata Aji gini lah, Agus kenapa di sini katanya. Satu sel Gus katanya. Agus jawab kayak gini Ini kan. semua gara-gara kamu. Gue pakai air keras, gue salah pakai penggunaan donasi. Kata Aji gini, Gus kenapa di sini Gus katanya. Terus kata Agus, Ji tolong dong anterin gue ke WC, dia langsung dijorokin nanti. kita berfantasi liar. Itu di podcastnya dia sudah di mak tadi tuh udah dikasih tahu jangan dibully lagi. Kan itu nggak dibully, itu kan nggak ngebully, itu bayangin. mati aja sudah aku. Enggak, tapi rata-rata podcast saya hubungi perempuan semuanya, pada galak-galak semuanya lagi. Ampun lah gua. Bang Lanang kan udah tahu ya. Tadi ada podcast. Rompu dari kemarin kan udah tahu ya kan. Podcast. Mak-mak. Yang datang mak-mak semua. Udah tahu dari kemarin. Enggak, tadi saya lucu, tapi saya nggak kasih tahu. Ada podcast dia masukin RD lo dengan nama lain. Saya sama RD lo kan kenal. Kita ketawa-ketawa aja ngomongnya. Buset, maki-maki si RD lo itu habis. Nah, gini Bang. Kebetulan tadi siang tuh juga Bang RD lo juga masuk di room ini juga. Nah, jadi beliau juga aslinya memang niatnya baik juga untuk mendamaikan biar si Agus tuh nggak meneruskan laporan itu, keterangan beliau ya Bang Erdelo-nya. Jadi beliau tuh mengharapkan dari dia mungkin udah dengar pembicaraan saya dengan Erdelo. Ada omongan saya dengan secara hukum Erdelo itu. Nah, untuk berdamai. Nah, sedangkan ada salah satu yang mungkin si mak-mak pendukung Teh Novi itu juga ya biasa lah ya, mulut mak-mak tuh terus dan sampai ditantang Bang Erdelo-nya, iya Bang Erdelo-nya sampai geram dibilang kalau mau sama-sama saling laporin, katanya Bang Erdelo tuh udah ada bukti kuat banyak ada kecurangan karena tadi aku mau mempertanyakan hal itu, cuma kan nggak mau sampai itu aku pertanyakan sama Tenopi kan nggak mau jadi beban pikiran Tenopi juga. Tadi pas waktu masuk di Romkus ini juga Bang Erdelo tuh hampir setengah jam juga di sini debat sama mak-mak tuh, udah dikeroyok sama mak-mak. Nah, gitu. Boleh lah. Itu kan kecurangan kasus lain, bukan kasusnya si Agus. Ya kasus lain. Jadi gini loh, yang sering terjadi kan. Itu. Nah, kenapa kasus ini
malah dilibatkan dengan kasus-kasus yang lain. Itu aja sih yang saya sesalkan tadi. Makanya ya udah, atau aku juga nggak ada kasus. Kalau saya sebenarnya nggak ada kaitannya, karena yang diuruskan si Agus. Kecurangan apa sih bang, maksudnya gimana? Nggak tahu bang. Terus ada ancaman mau di apa? Ya udah, saya ketawa. Yang dari mah nggak usah dihitung. Ya, enggak, saya ketawa tuh mau diaudit apa bisa? Lu tanda tangan seluruh donasi lu minta tanda tangan. Lagi pula tuh si Nopi pasti diaudit karena siapa tahu yang akan lapor. Bang Anang, aku rasa yang dibilang tadi itu tuh yang kata dia punya bukti yang pihaknya Teh Novi ada juga kecurangan. Aku rasa gini mungkin ya, kan Teh Novi sudah bilang di podcastnya dia, misalnya dia melakukan donasi nih, misalnya kayak ke Bang Lanang nih donasi itu dikasih waktu seminggu, lewat dari seminggu itu ada donasi lain yaitu masuknya ke ODGJ sama yang di IP-nya dia. Mungkin aku rasa itu yang akan jadi masalah mereka. Enggak masalah, haknya si Nopi untuk mengalihkan. Enggak masalah itu. Kan iya, makanya aku bilang aku rasa itu yang dijadiin masalah mereka, tapi kan itu udah jelas donasi sampai tanggal segini, ya kan Bang? Iya benar. Gini, donasi itu lagi dong. Jadi gini, ada donasi berdasarkan rekeningnya. Jadi nggak ditutupin. Sebentar. Ada donasi yang masuk ke rekening yayasan, itu mengasihkan siapa saja kan? Itu boleh saja dikasih siapa saja sih, tapi haknya dia. Kecuali yang tersendiri si Agus, itulah yang tersendiri rekeningnya. Itu aja. Mau dikasih siapa terserah. Kecuali yang dari si karena dia punya kebijakan itu. Teh Novi bermain kayak gini. Oh Gus, lu dapat donasi buat yayasan gue segini atau kecurangan yang lain, mungkin gitu ya Bang ya. Kecuali kayak gitu. Iya, tidak ada gitu loh. Kalau rekening perusahaan yayasan nggak bisa. Mohon maaf. Si Novi lah mau kasih siapa juga. Maaf banget, maaf beribu maaf, ini saya potong pembicaraannya, bukan bermaksud tidak sopan, tapi ini saya mau izin turun terlebih dahulu ya, soalnya saya sebenarnya nunggu Pak Lanang, karena Pak Lanang bilang dia mau turun kan tadi kan, jadi saya naik buat naik sebentar, terus saya mau nunggu Pak Lanang turun duluan baru saya turun sebagai bentuk hormat saya. Cuman di sini gini nih, di sini kadang-kadang mau turun nggak bisa turun gua. Ngerti, cuman sebagai bentuk hormat saya ya, saya menunggu Bang Lanang turun dulu kan, tapi karena diskusi ini terus berlanjut, saya rasa saya izin dulu ya buat turun terlebih dahulu. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bang. Aku di sini susah turun, kadang-kadang ditarik lagi gua. Kalau di sini udah naik nggak bisa turun. Sabar dulu, ada Mbak Novi ya. Mbak Novi, assalamualaikum Mbak. Terima kasih sudah mampir kembali di Faktual. Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak, silakan Mbak Novi. Iya, apa ya, tadi saya lagi di jalan, maaf, makanya tadi saya off-kan dulu. Jadi kalau saya pribadi sekali lagi ya, ini saya sih poinnya tidak belum bisa terlalu banyak bicara, tapi yang jelas banyak hal-hal atau poin-poin yang saya rasa itu tidak sesuai dengan faktanya. Mungkin makanya besok adanya bukti-bukti yang akan kita keluarkan dari klarifikasi. Terus saya juga nggak tahu ya sama Pak RD Lau yang terhormat, saya tidak tahu ada masalah apa, tapi yang jelas saya tidak pernah meminta netizen atau follower saya untuk membuli Mas Agus. Bahkan dari kemarin-kemarin, bahkan sampai hari ini saya minta live itu saya naik untuk netizen menstop membuli Mas Agus dan juga keluarganya. Boleh dicek kok di video-video lainnya. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua, Bapak yang terhormat kan katanya pengacara ya Pak, gitu. Harusnya kalau emang berbicara terkait Agus, ya berbicara terkait Agus aja. Kenapa harus menggiring omongan publik dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Agus, gitu. Ya kalau untuk saya pribadi, saya perempuan Pak, ya saya perempuan, tapi sekali lagi saya tidak takut sama siapapun kecuali saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya lakukan adalah kebenaran. Jadi kalau mau audit ya Pak, saya tunggu Pak. Ya, sekali lagi saya tunggu ya. Mau rekening pribadi saya, mau orang tua saya sekalian Pak, silakan Pak ya. Sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih. Kalau mau dicek sampai ke pengasuh saya pun kita bersedia Pak ya. Camkan itu Pak. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja Pak, nggak usah sampai ranah-ranah yang lain
ya. Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan. Tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Apalagi Bapak seorang laki-laki, gitu, ya. Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu? Ini saya suara gemetar karena saya dari tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa kok jadi seperti ini gitu loh. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak. Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Maaf Pak, saya juga di sini hanya orang biasa Pak, ya. Maafkan kesalahan saya. Saya di sini hanya relawan pekerja jalanan Pak. Saya kerja di jalan, bantu ODGJ yang terlantar Pak. Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin Pak. Saya layakin Pak dengan uang saya pribadi Pak, ya. Dengan uang saya pribadi, saya tekankan itu, ya. Jadi kalau mau diaudit, saya siap, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap Pak. Ya, jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan, ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit Pak. Rulesnya Pak, rulesnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial Pak, wilayah saya Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi, luar biasa, subhanallah. Itu, ya. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut Pak. Saya tidak takut sama siapapun Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian Pak. Saya nggak takut karena sebenar. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek Pak, mau apa? Open donasi Gunung Semeru atau apa Pak? Silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun, ya. Jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh Pak. Ya, itu aja sih. Mbak Novi, ini saya mau ini ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Erdilo kan rencana beliau ada niatan mau tabayun kata sebelum masuk orang. Kira-kira tanggapannya Mbak Novi dengan niat baik Bang Erdilo tabayun itu gimana Mbak Novi? Saya maaf Bapak, saya tidak bisa berstatement untuk saat ini. Oke, siap. Karena saya pun punya kuasa hukum yang saya harus hargai keputusannya seperti apa. Tapi jangan lupa, ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos. Masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebritis. Apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan, bukan di TV-TV. Ya, itu. Saya juga, alhamdulillah Pak, saya lagi belajar menempuh pendidikan SH Pak di Jayabaya. Gitu, saya lagi belajar semester 5 untuk ambil hukum. Iya. Makanya saya di sini bekerja membantu orang dan saya juga mempelajari soal hukum sesuai dengan rules dan SOP yang ada. Saya pun sangat berhati-hati pada saat saya memberikan statement, pada saat saya melakukan bantuan, kita akan selalu mengutamakan tentang izin tayang dan kesepakatan. Kalau misalnya dari awal pihak dari keluarga sudah tidak mau ditayangkan, ya nggak apa-apa. Masih banyak orang yang harus kita bantu, gitu ya. Dan ini sekali lagi ditekankan bahwa keluarga yang meminta kita untuk datang, meminta kita untuk open donasi dan izin tayang ada. Semua buktinya lengkap, kita sudah siapkan, dan yang dibutuhkan apalagi mutasi, udah kita siapkan Pak. Sampai terakhir kemarin tuh Pak, saya mutasi rekening pribadi saya. Udah kita siapkan semua, oke? Gitu. Jadi seranglah, kalau mau serang, ya serang sesuai dengan case-nya Pak Agus dan juga saya. Nggak usah tuh sampai bapak saya dibawa-bawa, anak kasus saya dibawa-bawa. Kalian lawyer harusnya malu melakukan hal tersebut. Apalagi saya perempuan yang kalian lawan. Saya perempuan, ya. Saya perempuan. Kalian melakukan itu kepada seorang perempuan, apakah kalian nggak malu? Nggak malu ya? Saya bisa gantian host, gitu. Saya udah 1 jam nih nggak ngomong nih host. Oke, udah 1 jam, lama banget ya. Oke, itu aja Pak. Kalau saya mau menyampaikan itu aja ya. Ya, Mbak Novi jangan turun dulu, saya mau ada disampaikan 5 menit. Ya, tahan dulu ya, Bang Erdilo, waktunya. Jadi Pak, itu aja. Tadi kan maaf saya lagi di jalan ada sama keluarga, dan hari ini pun saya mau menceritakan keluh kesah saya Pak.
Saya tentang case ini, saya jadi nggak bisa bantu orang banyak, Pak, karena rame di luar sana. Terus saya juga diubur-ubur sama media. Saya nggak doyan pansos, Pak, masuk TV gitu ya, jumpa-jumpa pers. Bukan saya banget. Saya mah sukanya bantu-bantu ODGJ aja lah, kita main kotor-kotor, kita kerjain gitu. Jadi saya nggak suka dihargai, tapi ketika saya tidak dihargai, ya nggak apa-apa, saya hargai juga. Gitu ya. Oke, siap Mbak. Terima kasih banyak Mbak Novi. Ditahan dulu ya, jangan turun dulu. Kita mendengarkan narasi Bang Erdilo dulu. Kira-kira tanggapan beliau sebagai lawyernya Agus seperti apa? Silakan Bang Erdilo, ditanggapi saudaraku. 10 menit. Baik, terima kasih. Tadi saya tidak pernah membawa nama saudara ya, mempublikasi itu. Itu statusnya Bang Farhat, sampaikan kepada Bang Farhat. Dan kalau Mbak Novi melihat siaran saya dengan Mas Agus kemarin tanggal 20, bahwa saya ada kabar saudara mau dengan Pak Denny Sumargo berkomunikasi tanpa ada kamera, kita pun sudah menyiapkan. Celin yang dikit ya. Nah, saya itu sekarang sudah bukan kuasanya Agus saja ya. Ini ada masuk laporan yang dulu Anda tahan di Polsek Bojonegoro terkait dana Semeru. Menurut pengakuannya dari data mutasinya, Anda mendapatkan 100 juta lebih dan disampaikan hanya cuman 10 juta. Itu ada barang buktinya. Itu akan saya lanjutkan pelaporan tersebut. Nah, selanjutnya ya, bahwa tadi Anda menyampaikan jangan serang sana. Ini udah 17 orang yang siap saya menjadikan lawyernya mereka. Jangan diaudit lagi ya. Kalau Mbak Novi dengan sifat seperti kayak begini, karena Mbak Novi aja yang kemarin membuat PT terbukanya kasus ini. Kalau Mbak Novi kemarin tidak dibawa ke ranah publik untuk urusan ini nggak bakalan menjadi blunder dan marah netizen itu. Nah, ini kan terus saya mau bertanya kepada Mbak Novi, nanti dijawab di akhir. Pertanyaan saya, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang yayasan, Anda sebagai apa? Secara absolut yayasan itu kepentingannya pembina. Yang berikutnya, hak dasar hukum apa berpindahnya secara absolut legal opinion Hotman Paris itu uang yayasan uang bukan yayasan. Tidak ada yang mentransfer ke yayasan dan itu kesalahan saudara. Itu transfer ke Agus. Dan apa hak yayasan menarik uang itu kembali? Ya, apakah dengan adanya follower Anda? Tidak. Anda menyampaikan itu kebanyakan Denny Sumargo, dan Denny Sumargo menyatakan kalau seandainya Nopi tidak mau mengembalikan uang, saya ganti. Kalau Nopi tidak bisa, saya sikat Nopi. Itu ada tuh statement dari Sumargo yang equal dong. Jadi saya tidak mau ya opini-opini yang berkembang ini bahwa netizen itu seolah-olah wah menuhankan Anda segala macam. Sementara sekarang ini ke-32 orang yang melaporkan kebusukan Anda kepada saya ya. Dan saya ketika Anda punya statement tidak mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi, jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat kantor hukum para tabas. Ketika saudara tetap dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar, memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Undang-undangnya apa, pasalnya berapa sudah cantumkan di situ. Jadi kalau saya di sini membela Agus ya, saya membela Agus, dan saya membela klien-klien saya. Saya sudah bertemu kemarin ya, dan siap melaporkan Anda. Anda telah membuat surat kesepakatan kepada seluruh tim Anda, karyawan Anda, untuk tidak membuka ke publik, dan dokumennya sudah dari saya. Itu dokumen apa? Perjanjian hukum apa Anda membatasi orang untuk, berarti Anda ketakutan atau gimana? Kita akan buktikan itu semuanya ya. Kan saya sudah sebut ya dari beberapa kasus angkot yang kebakar di Malang ya, juga kasus ODGJ yang lain. Itu juga ada donasi yang masuk, Anda malah tidak memberikan. Kata siapa? Kata buktinya lengkap di saya. Dan kita tunggu saja proses hukumnya. Kalau cara Anda secara begini, berarti Anda menantang saya untuk membongkar semua tentang Novi ya, tentang NP. Itu saya akan lakukan. Tapi kalau Anda di sini berbicara baik-baik, meminta Agus untuk meminta maaf, saya akan suruh minta maaf. Ketika mau baik-baik dengan Denny Sumargo, kita pertemuan kapan setelah klarifikasi, kita selesaikan secara baik-baik. Jadi tidak repot masyarakat tergiring opini sana sini. Saya udah baik tujuannya begitu. Tetapi sayang ya, karena saya juga bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya saya pansos, katanya saya dituduh apa segala macam sama saudara. Saya ini lawyer nasional, Mbak. Dan orang sudah banyak yang mengenal saya. Maka sudah banyak orang-orang yang nggak bisa sebut namanya, orang-orang yang kontrak dengan Anda dan memiliki barang bukti dan akan melanjutkan pelaporan-pelaporan yang itu terhambat dengan pengalihan. Anda pernah mengatakan berarti saya bawa akun segala macam. Saya tanya dikit nih, saya mau tanya Saya mau tanya sama Erdelo nih ya.
Ini kondisi Agus tuh udah sembuh apa masih sakit? Oke, nanti dijawab Bang Erdi, nanti dijawab. Ya, Paus boleh sepatah kata Boleh buat aku Ibu Novi, ngobrol Paus. sebentar aja. Abis ini aku mau turun. Soalnya besok aku harus Tenopi nemenin anak asuhku. Tenopi. Ya. Ya. Silakan dilanjut Mbak Novi narasinya. Oke. Jadi ini aku klarifikasi ya, kemarin itu emang aku dapat telepon dari Bang Densu gitu. Dia bilang sama saya itu sesuai dengan inisiatif dia. Dia bilang, "Nov, awalnya dia ngajakin aku podcast lagi untuk ada suatu hal yang belum tuntas disampaikan. Nah, kita menurut aja kan kalau misalnya emang ada yang mau diselesaikan ya sudah gitu, kita iya." Nah, terus Bang Denny bilang, "Nov, jam 7 mau nggak diketemuin sama Mas Agus?" Kata dia gitu. "Hah? Ketemu sama Mas Agus? Wah, saya harus ngomong dulu nih sama tim saya gitu, karena kita nggak bisa ambil sikap gitu aja kan." Setelah itu pada saat saya ngomong sama tim saya, Bang Densen telepon lagi, tapi ternyata Bang Farad Abbas mau ikut katanya gitu. Terus saya ngomong lagi sama tim saya, terus akhirnya kita memutuskan untuk kan ini Bang Densu ya yang berinisiatif, bukan dari saya gitu. Jadi kita putuskan untuk untuk saat ini belum, karena saya pun masih banyak hal yang harus saya lakuin gitu, banyak kerjaan juga yang saya harus lakuin, dan itu mendadak. Orang saya ditelepon siang apa sore gitu, saya harus datang jam 7-nya gitu. Sedangkan kita udah ada plan setiap harinya untuk membantu orang sini yang nggak bisa mendadak seperti itu gitu. Makanya kita bilang sama Bang Zul, "Wah, nggak bisa Bang, bukannya ini, karena emang bener-bener ini plan kita lagi banyak gitu." Terus kok tiba-tiba kita dengar katanya tidak ada itikat baik untuk mediasi. Padahal kita saya pribadi nggak yang mengajukan gitu loh. Kita nggak mengajukan, dan itu inisiatif pun dari Bang Densu gitu loh. Makanya kok aku kaget ini berita jadi meluas dan berbeda dari kenyataannya gitu. Itu aja sih mau saya sampaikan. Terus harus bisa ngomong dikit buat Bu Novi. Boleh Pak, boleh. Ya, salam kenal Bu Novi ya. Saya Salam kenal Pak. ya kebetulan juga punya yayasan yang bergerak di bidang sosial, sehingga Alhamdulillah. ya saya memang lebih banyak kepada pembinaan di lapas-lapas ya, penjara-penjara maupun sosial yang lainnya. Saya sangat bisa mengerti perasaannya Ibu. Iya Pak. Ya terkadang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau sesuatu berjalan tidak sesuai dengan SOP ataupun itu membuat kita kesel gitu ya Bu ya. Membuat kita kesel ataupun kecewa, katakan seperti itu. Memang seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ini ya kalau kita pakai hukum positif ya memang tidak ketemu gitu ya. Makanya saya lebih mengutamakan etik gitu. Karena kenapa etik? Sedikit banyak memang Ibu Novi tetap bertanggung jawab terhadap penggalangan dana ini. Karena kenapa? Memang itu kan inisiatif dari Ibu Novi dan kemudian kesana kemarin untuk mempromosikan. Nah mungkin saya sedikit memberikan sumbangsi pikiran bahwa dalam hal ini mungkin Ibu tetap harus tenang. Ya Pak, makasih. Saya sih yakin masyarakat Indonesia cerdas, dalam satu sisi bisa melihat, apalagi kembali lagi dalam hal ini menurut saya sih masyarakat bisa membaca bahwa tentu Ibu Novi tidak akan mungkin melakukan pemaksaan untuk pengembalian duit tersebut ke yayasan kan ya. Saya yakin itu, kita yakin semua kan. Kita masyarakat yakin semua, karena Ibu pasti juga paham. Ibu juga punya lawyer yang bisa mendefinisikan bahwa itu adalah suatu perbuatan melawan hukum ya, perbuatan pidana, memaksa. Jadi dalam hal ini saya yakin percaya bahwa masyarakat tetap bisa mendukung Ibu, tetap kuat. Satu aja pesan saya Bu, mungkin kalau ada sesuatu yang tidak berjalan lancar, ya mungkin Ibu masih muda, saya lihat usianya ya, sehingga agak sedikit menggebu-gebu gitu ya, atau berapi-api. Nah mungkin dengan kasus ini, pengalaman ini bisa menjadi lebih pelajaran berharga untuk saya Pak. Iya betul benar. Dan juga kita berharap ya timnya Pak Agus, Bang Farhad, Bang RD yang baru sangat segar. Kita mengapresiasi di mana menjadikan masyarakat bangga bersama bapak-bapak ini dalam hal kasus Bina Cirebon. Bersama dengan tim Bang Fakwa juga kita sering ada di Komal, mensupport harapan kita masyarakat. Sudahlah ini, ayo duduk bareng tanpa ada kepentingan tertentu, tanpa melebar kemana-mana. Karena apapun itu kita mengapresiasi seorang namanya Bu Novi ya, bagaimana berjuang sama dengan saya itu kayak kalau namanya kita punya yayasan, tahulah ya Bu Novi ya, pasti uang pribadi yang keluar, nggak mengharapkan apa-apa. Itu adalah ibadah gitu ya, itu adalah ibadah. Masyarakat pasti tahu, boleh dicek juga aktivitas setiap yayasan-yayasan yang memang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, pasti duit pribadi yang banyak keluar. Jadi harapan kita, abang-abang lawyer yang terhormat, ada juga abang yang satu, Bang Ede, ayolah sama-sama masyarakat
Indonesia saya yakin mencintai abang-abang yang barusan saja berjuang buat keadilan buat salah tangkap dan korban di Pina, dan Ibu Novi juga kita yakin dan percaya bahwa sebenarnya niatnya baik. Kalau memang namanya darah muda dalam penyampaian tertentu ada menggebu-gebu mungkin atau apa ya, ayo kita sama-sama tabayun dan kita sama-sama mencari titik damainya. Itu aja Pak Host, terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman ya, salam kenal Pak, salam hormat Pak. Pak Host, saya pengen bicara dulu sama Teh Novi bentar aja. Ya, sabar dulu Bang Telur ya. Bentar doang, saya izin turun bentar doang sama Teh Novi. Ini ada yang ingin saya sampaikan. Teman, terima kasih ya supportnya, semangatnya buat Teh Novi. Dilanjutkan. Siap. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Saya dari Tangsel Teh, saya tukang telur gulung Teh. Salam kenal. Iya, buat Teteh ya, khairun nas yanfa'ul linnas, sebaik-baiknya orang ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Iya. Dan saya tahulah rekam jejak Teteh seperti apa. Ya kan, Teteh banyak membantu orang, membantu anak-anak yang terlantar, membantu anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, ODGJ dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah Teteh Allah terima, dan ini anggap Teh ini adalah ujian. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Ini kalau Teteh sabar dan Teteh bisa melewati ini, Allah akan angkat derajat Teteh lebih tinggi. Amin. Ya, itu aja sih Teh. Semangat pokoknya, tetap sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, terima kasih banyak semangatnya Kak Telur. Saya mau nanya boleh nggak Bang Hos? Nah, Mbak Novi silakan Bang RM. Lanjut sudah. Mbak Novi mau tanya, itu permintaan yang pencantuman rekening itu atas nama Agus dan atas nama yayasan itu, kalau yang rekening atas nama Agus itu permintaan dari Agusnya sendiri atau inisiatif dari Teh Novi? Bisa dijelaskan tuh? Oke, kan ada di podcastnya Bang Densu ya. Di sini dijelaskan bahwa awalnya Bang Densu itu mau mencantumkan rekening yayasan, ada buktinya semua chatnya. Nah, terus pas pada saat selesai shoot podcast tersebut, terus Mas Agus dan keluarganya ya bilang pakai rekening saya aja. Itu kan dikonfirmasi sama Bang Densu, ada di videonya yang terakhir itu. Yang waktu klarifikasi sama saya, Mas Agus yang meminta. Berarti dari pihak Agus yang minta untuk dicantumkan nomor rekeningnya gitu. Betul. Itu. Oke, terima kasih. Ya, ada videonya, boleh dicek kembali ya. Untuk maksudnya ya itu, kalau video kan saya udah lihat maksudnya. Ya, untuk maksudku untuk sama-sama mengkonfirmasi kan lebih baik dicek kembali. Kalau saya mengingat jelas bahwa Mas Agus yang meminta kepada Bang Densu. Oke, terima kasih banyak saudaraku RMICO. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Mbak Novi. Masih ada satu, mumpung Mbak Novi masih ada di sini, Pak Jadul. Saudaraku, silakan disampaikan narasinya. 3 menit. Wah, ternyata Pak Jadul kayaknya lagi turun. Tapi semoga dilancarkan lah. Saya juga intinya semangat. Ya, makasih banyak. Ya, sekali lagi sih ya, saya pribadi namanya juga manusia, saya nggak luput dari salah dan dosa. Makanya kalau saya dibilang katanya ibu peri atau malaikat, aduh itu jauh banget ya, jauh dari pribadi saya gitu. Saya manusia biasa, saya pastinya akan membuat kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja. Maka dari kemarin pun saya selalu bilang saya minta maaf apabila saya ada salah gitu kan, sebenarnya sudah selesai gitu. Makanya aku bingung jadi seperti ini. Saya pun tidak mau hal ini bisa terjadi, tapi kan namanya juga kita ada yang tidak suka dan melaporkan, itu kan hak asasi manusia ya boleh-boleh aja, hak aja. Dan saya pun menerima semuanya gitu. Masa kita nggak menerima? Harus menerima dong, bukan berarti saya harus menantangi seseorang gitu. Saya juga bukan orang hebat, maka saya selalu bilang saya cuma volunteer kok. Kerjaan saya apa sih? Kerjaan saya di jalan, bantuin ODGJ, bantuin lansia-lansia yang dibuang. Saya juga harus jelaskan, untuk hal seperti itu saya nggak akan berhenti untuk berbuat kebaikan, karena sesuai dengan janji saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu orang gitu. Jadi sampai saya kapanpun saya tidak akan berhenti dengan cobaan-cobaan yang ada. Itu aja sih. Terima kasih. Semangat. Ya, makasih semuanya. Malam ini dapat motivasi, tentu di komal-komal yang lain juga banyak motivasi, tapi Mbak mungkin lupa bahwa dengan diri Mbak yang seperti ini, banyak juga orang yang Mbak memberikan motivasi. Banyak jiwa-jiwa muda yang sekarang ini tentu
mempunyai pikiran, mempunyai dedikasi yang baik, akan mengikuti jalur-jalur yang benar. Inilah Indonesia akan kuat jika pemuda-pemudanya seperti Mbak Novi dan dijadikan suatu inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain. Semangat. Teh Novi salah kasih donasi ke orang. Bukannya terima kasih, tetapi malah menjadi yang menerkam Teh Novi. Nggak apa-apa Teh, niat baik insya Allah ada jalan yang baik kok. Amin. Ya, tambahin sedikit ya, sedikit aja Pak Host ya. Sebenarnya saya ikut sebagai donatur karena nolongin dia di Kodensu, saya kecewa. Ya. Saya pribadi saya minta maaf karena saya mengira donasi itu beneran untuk pengobatan, tetapi malah digunakan untuk bagi-bagi. Gini ya Bang Erdilau, kita tuh harus tanamkan di diri kita itu adalah sifat amanah. Kita sudah dibantu orang, kita harus jaga kepercayaan orang. Boleh kalau seandainya lu memakai untuk keperluan keluarga, tetapi jujur. Jangan putar ke sana, putar ke sini, ujung-ujungnya lu merasa orang terzolimi. Tapi lu nggak sadar, orang yang udah ngasih bantuan ke lu, cari duitnya kayak mana. Jangan dihitung dengan 5.000, 1.000, atau 10.000. Tapi dengan 5.000 itu bisa terkumpul 1,5 M. Tapi pikirlah niat baik orang. Oke, cukup Pak Sulaiman, silakan Pak Sulaiman. Ya baik, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya ya sedikit penekanan ya, karena saya bilang tadi bahwa kita punya, saya juga pribadi punya yayasan. Maksud saya gini, dari dengan mencantumkan namanya atau rekeningnya Agus langsung, sebenarnya itu kelihatan suatu niat baik ya, bahwa pada dasarnya itu tidak mau atau tidak mau mengontrol langsung, atau mau dana itu lari kepada atau langsung kepada siapa yang memang ditujukan untuk donasi itu gitu ya. Jadi kalau memang ada mensrea dari pihak yayasan ataupun Ibu Novi misalkan itu mau menguasai ya dari awal, tentu pasti udah pakai rekening yayasan kami aja biar kami yang kontrol ya Bu ya. Tetapi memang ya silakan. Tapi ketika atau tatkala ternyata ada informasi atau mungkin bahkan data itu ada quote unquote penyalahgunaan kah, atau mungkin tidak sesuai dengan penggunaan yang ditujukan yaitu untuk berobat. Nah itulah yang saya bilang tadi, bahwa etikanya itu yang mungkin perlu diperbaiki atau dikoreksi, bahwa ada tanggung jawab baik terhadap Agus maupun terhadap Ibu Novi dan mungkin juga Densu. Dan saya sangat bisa melihat bahwa Ibu Novi ini pun juga sangat patuh terhadap Pak Densu itu ya. Kalau kita bisa lihat ya, sebenarnya kalau bisa dilihat ya, betul sangat menghargai dalam, apalagi di poin-poin terakhir di podcast itu sampai Densu itu kan keras banget sama Ibu ya. Kalau sampai Ibu menyalahgunakan, saya yang akan sikat dan saya akan gantikan, itu kelihatan banget gitu. Makanya masyarakat itu kaget kok tiba-tiba seperti ini pergerakannya gitu. Di situ kan sudah clear bahwa Pak Densu atau Densu yang memang sebagai platform mediator untuk donasi itu, dan sangat respect terhadap Bu Novi maupun dengan Pak Agus, itu ada kesepakatan sebenarnya, ya udah kalau memang begitu dananya kalau memang ini diamankan dulu ke yayasannya Bu ya. Seperti itu bahasanya, dan itu kan tentu pasti sesuai dengan kemauan daripada itu sendiri, si Pak Agus itu sendiri. Nah itulah kenapa kemudian masyarakat heran kok kemudian menjadi ramai. Tapi poin saya bahwa dari awal kita bisa melihat, kalau menurut saya pribadi ya, bahwa memang tidak ada niat untuk penguasaan dana ini oleh Bu Novi ya. Saya juga orang hukum Bu, kalau memang itu salah, saya juga bisa berdiri tegak untuk menyatakan itu menurut saya salah kalau memang itu saya yakin salah. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat di awal aja bahwa silakan langsung donasinya aja ke Pak Agus. Tapi tentu masyarakat, donatur, Ibu Novi sebagai yang memiliki yayasan dan memfasilitasi Densu sebagai platform media sosialnya, tentu mau dong Pak Agus ini menggunakan secara baik, bijak, dan tentu juga mungkin wajar-wajar saja atau sah-sah saja kalau misalnya bagaimana sih kondisi sumbangan yang masuk, mungkin Ibu Novi yang tanya atau mungkin juga Pak Densu yang tanya, dan saya pikir itu nggak ada yang salah di situ. Itu yang namanya etika, tidak seketika bahwa si Agus bilang, wah ini kan duit gua nih, saya harus penguasaan 100%. Ya nggak begitu juga, masyarakat yang akan menilai, akan itu memberikan kesan yang tidak bagus. Itu aja Pak Sulaiman. Sebenarnya Bang, host, ini kapan saya mau bicara host? Tadi saya komitmennya 10 menit. Dulu Bang Erdilau, mau jelasin juga ke lu.
gantian Bang Erdilo waktunya berbicara. Silakan saudara ke Bang Erdilo. Jadi kita gantian, tadi Bang Erdilo memang lama menyimak tidak bernarasi. Silakan saudara Bang Erdilo. Ya, saya minta waktu juga di sini berbicara. Jadi begini, Tenopi. Coba saudara lihat waktu saya di rumahnya Bang Farhat Abbas. Lah, kok turun? Dia nggak ini kah? Nggak mau dengar saya ngomong kah? Tapi nggak apa-apa, dia mungkin masih di bawah, saya lanjutkan aja. Lanjut. Jadi begini Mbak Nopi, saya lihat Anda lihat di rumahnya Bang Farhat ketika saya mendorong Denny Sumargo dengan saudara untuk bertemu dengan Pak Agus. Saya tuh punya niat baik ya. Kalau Bang Farhat mana mau, udah tanpa saya nggak apa-apa, saya yang mempersilahkan. Saya berkali-kali ngomong ya, nggak usah terlalu banyak apa namanya muncul dengan piti-piti dan sebagainya. Nah, jadi gini, yang saya bingung gini ya, Mbak Nopi itu orang yang pandai sekali menghipnotis semua orang di sini. Silakan Anda rekam pembicaraan saya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah pertanyaan gitu loh. Karena saya sayang juga sama Anda. Kalau menurut netizen Anda orang baik, oke, Anda orang baik. Tapi hak hukum apa? Tunjukkan ke saya undang-undangnya dan regulasinya. Anda sudah terjebak dengan memindahkan uang pribadi ke rekening Anda gitu loh. Dan saya punya bukti percakapan Anda, ya, punya rekaman Anda ketika Anda mau meminta kepada klien saya. Nah, jadi tolonglah buat Mbak Nopi, saya ngasih pesan moral di sini ya. Pesan moralnya begini, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kepentingan saya di sini adalah membela hak-hak hukumnya Pak Agus dan orang-orang yang sudah Anda rugikan. Itu hak saya di sini. Berarti kan bukan Agus saja. Tapi saya nggak mau bahas di sini. Oke, kembali lagi ke Agus. Agus itu walau bagaimanapun ya, orang yang sedang sakit, matanya buta, uangnya sudah dikembalikan kepada yayasan. Kan selesai gitu loh. Terus apa pertanyaan netizen, uang balikan donasi kan sudah dibalikan. Nah, sekarang Mbak Nopi itu terjebak gitu loh, harus mempertanggungjawabkan bahwa uang tersebut sudah kembali ke yayasan. Yang saya pertanyakan adalah hak hukumnya apa, sementara Agus sudah tidak menginginkan uang itu ya. Jadi teman-teman, untuk mengukur salah atau benarnya tidak mungkin di Komal ini. Untuk mengukur orang benar atau salahnya tidak melalui penggiringan opini siapapun, netizen dan sebagainya ya. Nanti Mbak Nopi, kalau memang Mbak Nopi bersikukuh ya kan, seolah ada penantangan kepada kami ya, nanti kami ajarkan Mbak Nopi berbicara di ruang persidangan dengan fakta-fakta hukum ya. Suara saya mempengaruhi tim loh Mbak Nopi. Bukan Anda. Kalau Anda ketrigger dengan bahasa saya tadi ya, saya meminta maaf sama Mbak Nopi. Karena di sini saya juga harus equal dong. Saya harus membela klien saya. Ya, kalau Anda mengatakan ini kok ada diungkit segala macam, saya punya barang bukti dan kan saya proses hukum gitu loh. Nggak baik lah. Kalau menurut saya, sudahlah, yuk lewat Erdelo, lewat Bang Farhat, lewat Denny Sumargo, ya kan, kita sama-sama bertabayun, bertemu, selesaikan dengan secara baik-baik, sehingga niat Mbak Nopi untuk menolong Pak Agus itu adalah orang yang benar-benar ikhlas. Ya, dan Pak Agus pun tertolong, selesai permasalahannya kan begitu. Tidak ada urusannya ini sumbangan buat Agus. Alih-alih patut diduga ya, uang ini dialihkan untuk ODGJ. Berapa sih ODGJ-nya dan lain sebagainya. Kami pun mendukung dengan sifat baik Mbak Nopi gitu loh. Tapi ini sudah mau masuk ke ranah yuridis kan begitu. Ini kita sudah mempersiapkan berapa pelaporan kan gitu. Bukan masalah apa-apanya. Saya terus terang aja, kalau yang ini saya pro bono. Tapi ada orang yang mau melaporkan Mbak Nopi untuk membayar saya nggak ada urusan, bersidang aja mengenai benar atau tidaknya di pengadilan. Tapi kalau memang Mbak Nopi mau bertabayun dengan klien saya, juga dengan saya berkomunikasi, ngapain? Saya sebagai seorang penegak hukum, sebagai penegak keadilan, harus ikut serta mendolimi orang lain untuk memenjarakan orang lain, ngapain kan begitu? Tapi kalau mau mendengar pendapat hukum saya, peralihan uang yang secara absolut memilik Agus, kata Hotman Paris dalam pendapat hukumnya, berpindah kepada rekening Anda, itu adalah pelanggaran hukum. Ya, silakan Anda tanya sama kuasa hukum Anda ya, dengan cara apapun. Karena apa? Peralihan hak itu harus ada berita acaranya, harus sesuai dengan mekanismenya. Karena transaksional itu uang sudah milik Agus, kata siapa? Kata Hotman Paris ya. Maupun mau klarifikasi, mempersulit lah, nggak usah mempersulit. Mending jawab somasi dari saya, dari Bang Farhat Abbas. Ya, kami hilap segala macam, yuk Bang Agus bersalaman, selesai, kita damai Indonesia ini. Karena banyak sekali netizen yang menganggap Anda orang baik, saya pun menganggap Anda orang baik gitu loh ya. Tapi dengan cara Anda
tadi memperlakukan saya seperti itu dengan kata-kata Anda, saya benar-benar juga sama sakit hati. Tapi nggak apa-apa ya, untuk menegakkan keadilan nggak usah seperti itu. Gitu Bang Faktual. Terakhir dari saya juga mensupport kepada teman-teman dari kemarin. Akhirnya saya bisa berbicara langsung dengan Mbak Nopi. Saya akan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kepatuhan, karena saya punya hak bicara. Karena saya kuasa hukumnya juga tim dari Pak Agus ya, Mas Agus Salim. Ayo kita mencari jalan yang terbaik yang diajarkan oleh agama kita ya. Kesampingkan dulu masalah hukum, masalah pelaporan kemarin pencemaran nama baik, nanti kita akan berusaha untuk bisa mencabut laporan tersebut kalau memang kedua belah pihak ini sudah ada perdamaian ya. Tapi kalau misalkan seandainya Mbak Nopi tetap bersikuku, menantang, dan tetap karakter Mbak Nopi seperti itu, saya kirain dari masalah kemarin di Dinsos itu mau dapat hidayah, ternyata sekarang masih makin seperti ini, sehingga semua orang empati dan netizen itu menyerang kami semuanya, menyerang Agus semuanya kan gitu. Nah nanti kalau misalkan cara baik tidak bisa, berarti kan secara hukum ya. Mbak Nopi bertemu RD Law di ruangan persidangan, bukan di ruangan Komal seperti ini, karena di ruangan persidangan itu ada saksinya, ada hakimnya. Nanti kita beracara secara hukum pidana maupun perdata. Sekian host, terima kasih. Sebelum saya ke Bang Aap ya, saya mau menyapa Bang Erdila dulu. Mungkin ada yang mau ditanggapi, saudara, silakan. Aduh, 55 menit saya setia sama Faktual News ini, menunggu segmen. Oke, sekalian closing statement ya, host. Mudah-mudahan terdengar. Jadi kebenaran hakiki itu secara kepastian hukum bukan cerita kata Opah Lanang, bukan cerita kata RD Law, bukan cerita kata Nopi, tetapi menurut keputusan wakil Tuhan, yaitu hakim ya. Saya sukar nih kayaknya teman-teman ya, kalau netizen yang baik ya kan paham dengan apa yang saya sampaikan, bahwa saya pun menginginkan mereka itu damai. Coba lihat podcast siaran-siaran kemarin, saya menginginkan yuk mereka berdamai, yuk udah di Sumargo ada komunikasi dan sebagainya. Ya, apalagi saya tahu rumah Nopi di mana, KTP dia di orang mana, nomor handphonenya berapa, saya tahu. Dan silakanlah Bang Farhat berkomunikasi kan gitu. Saya yakin Bang Farhat juga orang baik ya kan. Ketika dia kontroversi kemarin, wah sejuta umat menghujat mereka, menghujat RD Law kan begitu. Tapi ketika saya bisa menghantarkan PK, Indonesia menangis kan begitu, melihat bahwa kami itu benar-benar terus membela orang yang lemah. Nah tolong dibandingkan ya, Rudiana ini Argus itu bukan Rudiana, bukan Aris Segugun segala macam, nggak perlu lah, mereka itu orang yang lagi sakit. Kalau dia merasa ada salah, ya nggak perlulah dibenamkan seperti itu. Dia juga orangnya lagi berproses hukum ya kan. Saya juga kasihan lihat Agus lagi kondisi sakit ya kan, tidur pun dia, aduh ya Allah ya Robbi. Jadi janganlah terlalu menghakimi orang seperti kayak begitu ya. Tadi saya melihat tayangan Mbak Nopi, di situ dia menunjukkan sebuah foto di bank ya. Sekarang logikanya ini boncel nih, bagus pertanyaannya tadi. Kenapa setelah perdamaian lalu melaporkan polisi, melaporkan ke polisi? Waktu itu saya belum menjadi kuasa hukumnya ya, waktu pelaporan itu saya nggak mendampingi. Jadi saya melihat ada suatu alat bukti yang memang saya pahami sebagai seorang penegak hukum dan praktisi hukum itu sebuah penekanan. Barang buktinya itu ada di kami gitu kan, sehingga setelah dari Denny Sumargo mereka biasa Agus bertanya kepada istrinya, kepada Wawa gitu kan, gimana nih setelah perdamaian ini, apakah udah selesai enggak Pak Agus? Itu Nopi melakukan PT kembali kan gitu, sehingga netizen itu masih terus menyerang Agus. Ya kalau menurut saya pelaporan polisi itu sah-sah saja, apalagi tadi udah disampaikan kita kan sama Bang Stephen terkait pelaporan pencemaran nama baik itu suka dibuktikan. Dan saya percaya untuk laporan ini nggak ada apa-apanya kalau menurut saya ya, bisa dibicarakan secara baik-baik ya. Walaupun satu tim kan jangan disamakan saya dengan yang lain kan begitu. Saya orang yang punya hati nurani untuk mendamaikan kan begitu, dari awal begitu. Nah cuman juga saya harus kritis teman-teman dan harus seorang advokat itu membela hak-haknya kliennya. Mbak Nopi tadi menyampaikan, melihatkan di situ foto di perbankan, itu teknis, silahkan saja ya. Tapi kalau terkait dengan pendapat hukum Bang Stephen terkait 1338, 1320 KUHP Perdata itu bersifat konsensusional ya. Jadi itu adalah
pernyataan yang diatur di pasal 1320 itu memenuhi 4 unsur. Tetapi kalau ada paksaan kan gitu, dan keluarga Agus memberikan bukti kepada kami, ini loh pemaksaannya, wah kok gini banget saya bilang, sehingga kami patut menduga kan gitu. Katanya sih di podcastnya dialihkan lagi ke ODGJ dan sebagainya ya. Terus begini, ketika memang ini takdirnya untuk diproses hukum, saya menganggap kalau saya sendiri yang mengatakan untuk pelaporan kembali di Polda Jabar, ya anggaplah itu sebuah tanggung jawab sebagai kuasa hukum mempertaruhkan nama baiknya, reputasinya untuk membela Agus. Itu sah-sah saja, kita harus hargai kan gitu kan, belum ke proses kemana-mana. Tetapi kalau pembicaraan ini kita angkat karena yuridis ya, mengenai masalah donasi segala macam, apalagi mohon maaf ke kantor kami sudah ada 7 orang yang datang terkait ingin mengadukan Mbak Nopi juga ya. Dan kenapa saya juga dari tadi ingin sekali menyampaikan ke Mbak Nopi, gimana nih Mbak Nopi, tapi kan seolah-olah dia sepakat dengan para netizen, lawan Mbak Nopi, nggak usah damai. Janganlah netizen ngompor-ngompor nggak mau damai. Saya tuh ngerti pendapat hukum, orang-orang yang ngerti hukum. Kalau ini sampai dilanjutin, kasihan Teh Nopinya, kasihan Agusnya ya kan, harus bolak-balik laporan segala macam, menjadi saksi segala macam, menguras waktu Kanopi. Mendingan fokus kita bagaimana ini kita bisa damai. Dengan lewat saya pun bisa, saya bisa mengumpulkan tim, ini dukungan dari netizen, ini dukungan dari Kanopi. Yuk Gus, kita bertemu sebagaimana kesepakatan seperti apa. Makanya Bang Denny Sumargo waktu bertemu dengan kami, Bang Farhat, Bang Erdela, kalau bisa jangan ada kamera ya, kita selesaikan internal aja lah, biar gini tidak menjadi blunder kesana kemari lagi. Oke, karena saat ini kan netizen membenci Agus ya. Kayaknya Agus mati pun kalian masih tetap Agus meninggal dunia nih hari ini kan gitu. Karena sudah ada statement untuk membunuh diri dengan istrinya kan, saking dia sudah benar-benar sakit hati kan gitu. Kalau Agus misalkan meninggal dunia dengan gara-gara ini, kalian juga tetap akan menghujat Agus. Netizennya ada 2, netizen yang baik seperti rakyat Indonesia yang baik, yang memiliki etiket posting typingnya baik, ada yang tidak baik. Nah terakhir dari saya Bang Faktual ya, dengan rasa menyesal ketika ini tidak sampai ke mediasi atau perdamaian ya, maka nanti mungkin akan berproses hukum ya. Dan saya jujur aja semoga itu tidak terjadi. Karena apa? Ya banyak yang pro sama Mbak Nopi, banyak juga korbannya yang Mbak Nopi gitu kan. Dan saya bisa jelaskan secara hukum, tapi bukan di sini ya, nanti di dalam proses hukum. Nah harusnya kelihatannya kan alergi itu Nopi dengan naiknya ke sini, sependapat dengan para netizen ya kan, malah tadi menggurui saya sedang kuliah segala macam kan gitu. Kalau saya jadi Teh Nopi, saya akan kritis. Bang Erdela, kita nanti ngobrol bersama tim ya, kita buka semuanya, apakah ini pantas untuk dilanjutkan karena hukum atau perdamaian. Saya jawab perdamaian ya, dengan perdamaian semuanya jadi indah. Tapi apapun yang saya katakan itu tentu tidak akan diterima baik oleh siapapun, termasuk orang-orang yang ada di sini. Tapi saya juga harus punya komitmen dong. Bang Lanang juga harus tahu standar kode etik advokat ya. Kalau saya di sini adalah sebagai kuasa hukumnya Agus, ya saya berdiri sebagai kuasa hukumnya Agus dan saya berkomitmen untuk membela hak-haknya Agus. Itu adalah risiko. Meskipun kata teman-teman saya nggak dibayar loh teman-teman, saya nggak dibayar, saya pro bono memperjuangkan Agus ya kan, untuk menuju apa? Menuju keadilan, bukan untuk memenjarakan orang. Kalau ada lawyer yang ingin memenjarakan seseorang padahal orang-orang itu adalah orang yang tidak bersalah, itu orang itu harus disumpah lagi di pengadilan tinggi itu. Karena lawyer itu hakikatnya mencari jalan untuk tegaknya nilai-nilai keadilan dan menjalankan terminologi Al-Quran di surat An-Nahl, yaitu innallaha ya'murukum bil adl. Jadilah sosok yang adil untuk kita bisa membuat adil. Dan mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan di dalam pertemuan Allah mengumpulkan kedua belah pihak, dan saya di situ juga akan mendorong untuk tim lawyer yang tergabung. Mudah-mudahan terjadinya perdamaian, pencabutan pelaporan dan sebagainya, sehingga kembali saya katakan awal maksud Mbak Nopi untuk membantu Pak Agus, Mas Agus itu terselesaikan dengan baik. Kisruh-kisruh masalah ini segala macam hilang ya, demi rakyat untuk keadilan. Takbir, Allahu Akbar. Sekian Bang Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, aku tanya boleh nggak aku jadi mediatornya RD, itu aja aku tawarkan. Nah, ini udah ada 2 orang yang mendaftar. Nah, kalau mau mendaftar lebih 3, udah bersertifikat ya Bang ya? Aku ya mau mediator keguruhan, bukan mediator pengadilan umum. Aku Ya nggak calon apa-apa hakim lah. juga sama. Bang Lanang kan di sini banyak fansnya. Mudah-mudahan aja netizen merestui bisa nanti ikut. Misalkan kita satu grup kenal juga sama Bang Farhat kan gitu. Gua bercanda. Udah lanjut lah, damai aja kalian. Bismillah. Udah ada kalian. Amin.